Selamat siang Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Bilmak Nikolas Sidabutar dari kelas MTJ 1.2 dengan notar 2302024. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai sistem rem. Menurut yang diambil dari buku New Step 1 Toyota. Pertama ada pengertian sistem rem. Sistem rem didefinisikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan kendaraan dengan cara mengubah energi kinetik kendaraan menjadi energi lain seperti energi panas. Ya, di gambar di bawah ini ada beberapa komponen dari sistem rem, ya di mana ada booster rem, katupe, rem piringan, master cylinder, pedal rem, kabel rem parkir, tromol rem, dan tuas rem parkir. Lanjut ke prinsip rem. Prinsip kerja rem pada umumnya sama seperti mesin, mengubah energi panas menjadi energi kinetik atau energi gerak untuk menggerakkan kendaraan. Sebaliknya, rem mengubah energi kinetik kembali menjadi energi panas untuk menghentikan kendaraan. Dapat dilihat pada gambar di bawah di mana cara kerja rem yaitu memanfaatkan energi kinetik atau gerakan dari piringan rem untuk menghasilkan energi panas yang dimana ada gesekan yang berfungsi untuk menghentikan kendaraan. Tipe rem. Tipe rem dibagi menjadi tiga. Ya, yang pertama ada rem kaki atau foot brake yang berfungsi untuk mengontrol kecepatan dan menghentikan kendaraan. Yang kedua ada rem parkir atau parking brake yang digunakan di saat kendaraan sedang parkir. Yang ketiga ada rem tambahan atau auxiliary brake yang digunakan pada truk diesel dan kendaraan berat sebagai kombinasi rem kaki. Rem kaki. Rem kaki dikelompokkan menjadi dua tipe rem, yaitu ada rem hidraulis dan rem pneumatik. Rem hidraulis lebih respon dan lebih cepat dibanding dengan tipe lainnya, dan juga konstruksinya lebih sederhana. Rem pneumatik termasuk kompresor atau sejenisnya yang menghasilkan udara yang bertekanan yang fungsinya untuk menambah daya pengereman. Pada gambar di samping dapat dilihat rem hidraulis terdapat pada gambar yang di atas, dan rem pneumatik terdapat pada gambar yang di bawah. Tata letak komponen kelika. Di sini ada beberapa tata letak komponen kelika. Yang pertama ada ABS komputer, ABS actuator, sensor rotor, speed sensor depan, sensor rotor bagian ban, control relay, sensor rotor bagian penggerak belakang, switch lampu rem, dan speed sensor belakang. Fungsi komponen kelika, yang pertama ada speed sensor depan yang fungsinya mendeteksi kecepatan roda pada masing-masing roda depan. Yang kedua ada speed sensor belakang yang mendeteksi kecepatan roda pada masing-masing roda belakang. Yang ketiga switch lampu rem, fungsinya mendeteksi tanda pengereman dan mengirimkan ke komputer ABS. Yang keempat ada lampu peringatan anti-lock atau anti-lock warning light yang berfungsi untuk memberikan tanda agar pengemudi siaga saat anti-lock brake system ada yang tidak berfungsi. Yang kelima ada ABS actuator yang berfungsi untuk mengontrol tekanan minyak rem pada masing-masing silinder disc brake dengan signal dari komputer ABS. Yang terakhir ada ABS komputer yang berfungsi untuk masing-masing sensor menghitung jumlah akselerasi dan deselerasi dan mengirim signal-signal ke actuator ke pengontrol tekanan minyak rem. Rem tromol. Pada rem tromol, kekuatan tenaga pengereman diperoleh dari sepatu rem yang diam menekan permukaan tromol bagian dalam yang berputar bersama-sama dengan roda. Karena self-energizing action ditimbulkan oleh tenaga putar tromol dan tenaga mengembangi sepatu, kekuatan tenaga pengereman yang besar diakibatkan oleh usaha pedal yang relatif kecil. Komponen rem tromol. Berikut komponen rem tromol yang terdiri dari yang pertama ada backing plate, kedua ada silinder roda atau wheel cylinder, ketiga ada sepatu rem dan kanvas atau brake shoe and lining, dan yang terakhir ada tromol rem atau brake drum. Tipe-tipe rem tromol. Yang pertama ada tipe leading dan tipe trailing. Yang kedua ada tipe two leading yang dibagi menjadi dua, yaitu ada tipe single action two leading dan tipe double action two leading. Yang ketiga ada tipe uniservo dan yang terakhir ada tipe duo servo. Berikut presentasi dari saya. Mohon izin Pak jika ada kesalahan kata dalam pengejaan maupun pengucapan. Terima kasih, selamat siang Pak.